Kita akan coba review ya, aplikasi Perlu versi 3.0. Kalau sebelumnya saya sudah pernah membuat dua versi. Ya, versi yang pertama yaitu dia membahas perolehan hasil pileg dilakukan setelah atau saat pelaksanaan pileg. Kemudian yang kedua yaitu kita menampung relawan-relawan yang kita punya, kemudian para relawan itu akan mendata kira-kira atau perkiraan suara yang akan didapat caleg itu berapa. Berarti dia difungsikan sebelum pelaksanaan pileg. Di versi yang ketiga ini kita jadikan satu karena ada beberapa permintaan yang memang ingin menjadikan atau menggabungkan dua versi yang saya sebutkan tadi menjadi satu. Kita akan coba review. Di bagian dashboard ini ada dua dashboard yang kita sajikan ya. Yang pertama yaitu dashboard perolehan seperti pada versi sebelumnya ya. Di sini ada entrian masuk dan target suara ya, target suaranya berapa, yang sudah di entry berapa, jumlah TPS, kecamatan berapa, jumlah desanya yang sudah dimasukkan berapa, dan jumlah relawan ini juga saya cantumkan juga di dashboard perolehan. Kemudian hasil kecamatan ya, hasil yang sudah terentry itu berapa kira-kira ya, berdasarkan kecamatan yang sudah kita entry ya. Nanti ada dua di sini, target suaranya berapa, kemudian hasil perolehannya berapa di kecamatan yang sudah kita entry. Kemudian desa, hasil perolehan di setiap desa juga akan kita tampilkan. Itu untuk dashboard yang pertama. Kemudian dashboard yang kedua yaitu untuk suara relawan tadi ya. Di sini kita akan mendata hasil kecamatan berapa ya, kemudian hasil di TPS itu berapa. Ini nanti acuannya berarti kan setiap relawan itu kan dia akan membawa tuh ya, relawan wilayah satu dia membawai atau harus menghasilkan pengikut berapa. Data-data pengikut itulah yang kemungkinan bisa kita tarik suara ke salah satu caleg. Nah, itu data itu yang nanti kita akan masukkan. Oke. Nah, di sini adalah dashboardnya. Oke, hampir sama dengan tadi, hanya beda di datanya saja. Kemudian di master ya, di sini ada kecamatan, kita akan entry kecamatannya yang terdata ya berapa, kemudian targetnya di setiap kecamatan itu targetnya berapa. Oke, kemudian di desa juga gitu, kita akan memasukkan data desanya. Oke, di kecamatan apa, desanya ada apa saja di situ. Nah, kita masukkan di situ. Kemudian ada TPS. Oke, kita juga akan mendata data TPS-nya, ada TPS apa saja. Oke, di salah satu desa. Oke, kemudian kita masuk ke entry suara. Entry suara ini berarti dilakukan saat atau setelah pileg ya, setelah pileg. Jadi untuk entry datanya itu ada dua jalur ya. Yang pertama lewat administrator, kemudian yang kedua kita juga sediakan akun login untuk kecamatan atau saksi di kecamatan dan saksi di TPS ya. Jadi entry datanya bisa menggunakan dua jalur, jalur administrator atau jalur saksi tadi itu. Kita tinggal entry saja. Kalau kita mau upload fotonya ya, foto hasil perolehan kita upload di sistem juga bisa. Kemudian ini untuk kecamatan ya, kita coba entry untuk TPS bagaimana, hampir sama, hanya kita lihat saja data di TPS-nya. Nah, tinggal kita entry aja. Kalau dia sudah di entry maka dia akan posisi disable, kita bisa lakukan edit datanya. Oke, kemudian entry relawan berarti sebelum pelaksanaan pileg ya, ini ya. Kita punya relawan apa saja di kecamatan A, kita akan data ya, nicknya berapa, nama tim sesnya berapa, desanya apa, dan jumlahnya yang sudah si relawan ini dia sudah membawai berapa user ya, atau berapa anggota. Kita bisa klik di sini. Nah, kita tinggal tambahkan saja datanya. Maka kita akan tahu relawan A ini dia punya data berapa kira-kira. Nah, seperti itu ya. Kita bisa cetak di sini hasilnya. Oke, kemudian kita ke menu berikutnya yaitu di report suara. Jadi suara-suara yang sudah diinput tadi itu mau dari admin, mau dari saksi yang ada di kecamatan atau TPS akan semua masuk ke sini hasil TPS.
ya, tinggal kita masukkan kita tinggal cari saja kecamatan desa apa. Oke, seperti itu. Kemudian di sini ada hasil desa, setiap desa kira-kira suara yang sudah masuk berapa nih. Nah, kan semua akan ter-record semua. Dan datanya real time ya, sesuai ketika dimasukkan ya datanya langsung masuk. Nah, ini untuk kecamatan, setiap kecamatan hasilnya berapa. Nah, begitu juga untuk report relawan ya, TPS, desa, kecamatan, relawan. Nah, contoh nih di relawan, setiap relawan dia sudah masukkan berapa. Relawan di desa tadi itu ya, desa Malikian, si namanya relawan Rahman, dia sudah punya 2 user seperti itu. Oke, ini untuk administrator. Bagaimana untuk loginnya si saksi ya? Di sini kita akan coba yang kecamatan dulu ya. Oke, nah, kita akan coba masuk ke kecamatan, loginnya kecamatan, dashboardnya seperti ini. Hasil perolehan. Hasil perolehan berarti kalau dia saksi kecamatan atau saksinya TPS berarti dia difungsikan saat pelaksanaan pileg atau setelah pileg ya. Nah, di sini tinggal di entry saja. Kalau dia sudah mengentry datanya, maka tampilannya seperti ini ya. Kalau ada fotonya nanti akan muncul fotonya di sini. Nah, tinggal dimasukkan. Kalau dia mau edit tinggal diedit saja. Bukti foto perolehan tinggal diupload saja. Nah, seperti itu berarti di kecamatan ini kita akan tahu TPS yang sudah masuk itu 604 suara, kemudian yang di kecamatan dia sudah masuk 900 ya. Berarti di sini digunakan untuk balance data antara kecamatan dan TPS ya. Kira-kira berapa sih? Harusnya kan sama ya. Suara kan harusnya sama yang didapat. Oke. Kalau nanti ada balance atau selisih, nah dari situ nanti akan ketahuan kira-kira selisihnya berada di entrian TPS-nya atau berada di entrian kecamatan. Oke, seperti itu. Ini untuk yang kecamatan ya. Sekarang bagaimana yang TPS? Nah, di TPS seperti ini, kita tinggal entry saja datanya, hasil caleg dan hasil partai berapa. Karena ada beberapa permintaan ya, tidak hanya caleg, tapi dia ingin mengetahui kira-kira di partai tersebut, di wilayah tersebut, kira-kira dapat berapa. Maka di sini saya cantumkan juga hasil partainya. Tapi kalau diinginkan tidak menggunakan partai, hanya caleg saja ya enggak. Ya, kita tinggal modif saja. Oke, seperti itu ya.